Bab 71. Begitu Corin mendengar seseorang memanggilnya, dia berhenti berjalan dan berbalik. Seorang anak laki-laki tampan mengejarnya dan mencoba mengatur napas. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga. Corin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Chester? Apakah ada yang kau butuhkan dariku?" Novel drama. Anak laki-laki pemalu itu mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung dan tersenyum tulus sambil berkata kepadanya, "Selamat atas kelulusanmu yang sukses." Corin tersenyum. "Terima kasih." Chester ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia melihat pria yang kuat di sampingnya dan bertanya, Siapa dia?" "Paman saya," jawab Corin tanpa ragu. Jeremy terdiam mendengarnya. Begitu Chester diberitahu bahwa Jeremy adalah salah satu tetua Corin, dia langsung membungkus sopan dan berkata, "Senang bertemu Anda, Tuan." Jeremy menyipitkan matanya dengan dingin. Tatapannya muram dan mengabaikan sapaan Chester. Chester tampak tidak terganggu dengan kehadiran Jeremy dan berkata kepada Corin dengan sedikit tersipu, "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi, Corin. Apa kau tidak keberatan?" Corin mengangguk. "Tunggu aku di sini, Paman," katanya, lalu mengikuti Chester ke tempat yang lebih terpencil. Tempat untuk mengobrol. Mereka berdua berdiri di dekat jendela di koridor dan berbicara. Chester kemudian melepas kancing jaket kedua di tengah percakapan dan menyerahkannya kepada Corin. Dia mengambilnya, melihatnya, dan tersenyum. Jeremy mengangkat sebelah alisnya saat melihat itu. Tommy memang selalu piawai memahami dan mengartikan ekspresi yang tak terucap. Begitu melihat ekspresi bingung di wajah Jeremy, ia langsung berkata tanpa menunggu Jeremy bertanya, "Tuan, dalam beberapa komik, kancing kedua pada pakaian seseorang melambangkan sesuatu yang dekat dengan hati." Anak itu mungkin berkata bahwa ia bersedia memberikan hatinya kepada Corin. Jeremy menyipitkan matanya dan terkejut bahwa dia memutuskan untuk menerima sesuatu dengan cara seperti itu. Ia samar-samar ingat Corin mengatakan bahwa ia menyukai anak laki-laki yang berperilaku baik dan patuh yang memanggilnya, Ibu. Ia bertanya-tanya apakah anak yang berbicara kepadanya adalah anak laki-laki seperti itu. Bibir Jeremy berkedut, dan dia bertanya, "Apakah semua siswa merasakan cinta monyet?" Tommy menjawab dengan canggung, Pak, mahasiswa kan sudah dewasa. Itu bukan cinta monyet." Jeremy menyalakan sebatang rokok dan memperhatikan dua orang yang sedang mengobrol tidak jauh dari situ. Mereka sudah berusia, di mana mereka baru mulai menemukan cinta dan hubungan. Bahkan tindakan sekecil apapun sudah cukup untuk membuat mereka tersipu. Corin mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala anak laki-laki itu. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dikatakannya, senyum di wajahnya cukup jelas. Tingginya hampir sama dengan anak laki-laki itu, namun dia menepuk-nepuk kepala anak laki-laki itu seperti dia adalah kakak perempuannya. Jeremy mengisap rokoknya dalam-dalam, mengembuskannya, lalu mematikan sisa setengah batang rokoknya sebelum membuangnya ke tong sampah. Jeremy tidak mengatakan apapun bahkan setelah mereka masuk ke dalam mobil, dan Corin juga tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia hanya menundukkan kepala dan memainkan ponselnya untuk menjawab pesan Aaron. Mobil itu baru saja akan meninggalkan kampus ketika Francine tiba-tiba muncul dan menghentikan mereka. Francine membuka pintu mobil, masuk, dan berkata sambil tersenyum, "Jeremy. Corin, bisakah aku juga diantar pulang?" Jeremy mendongak dan menatapnya dengan dingin. "Apakah kamu berencana membolos?" Francine meringkuk. "Apa? Tidak. Aku tidak ada kelas sore ini." Jeremy mengabaikannya dan mengangkat dagunya untuk memberi isyarat kepada sopirnya untuk mengemudi. Francine duduk di sebelah Corin dalam sebuah pertunjukan keramahan yang langka. "Aku tidak pernah tahu kamu adalah seorang mahasiswa di sini. Di Universitas New Capital City. Kenapa aku belum pernah melihatmu di sekolah sebelumnya?" Corin melihat perubahan mencolok dalam sikap Francine dan tersenyum. "Aku tidak banyak di sekolah karena aku sibuk dengan magang tahun terakhirku." Jadi begitu. Bab 72. Francine berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, karena hari ini adalah upacara kelulusanmu, mengapa kita tidak pergi dan merayakannya?" Corin menguap. "Terima kasih, tapi tidak terima kasih. Tidak ada yang perlu dirayakan." Meski begitu,
Francine terus membujuknya dan menggenggam tangannya dengan hangat. Pasti tidak mudah bagimu untuk menjalani 4 tahun kuliah, jadi itu alasan yang cukup bagus untuk merayakannya. Aku tahu pusat perbelanjaan dengan banyak gaya busana baru edisi terbatas. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Corinne menatap Francine yang sedang mengaitkan lengannya dan mengangkat alisnya dengan aneh. Kau ingin aku pergi berbelanja denganmu sekarang? Francine mengangguk bersemangat. Benar sekali. Lagi pula, kita tidak punya kegiatan lain kalau pulang lebih awal. Kenapa kamu tidak ikut berbelanja denganku? Meskipun jarang Francine bersikap baik pada Corinne, itu tetap akan menjadi hal yang positif. Perkembangannya karena dia akan mengalami lebih sedikit masalah jika dia bisa bergaul dengan damai dengan semua orang di Holdens. Dengan pikiran itu, Corinne mengerutkan bibirnya sedikit dan berkata, baiklah. Ayo pergi berbelanja. Francine langsung berseri-seri sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Jeremy, kami akan pergi berbelanja, jadi mengapa kamu tidak ikut kami juga? Jeremy menatap dokumen di tangannya dan menjawab singkat, saya tidak punya waktu. Itulah hasil yang Francine harapkan, jadi dia tersenyum lagi dan berkata, baiklah. Suruh saja sopir mengantarku dan Corinne ke Gliss Shopping Center, di Eastbridge. Setelah kedua gadis itu keluar dari mobil, Jeremy menurunkan jendela, menoleh ke arah Corinne, dan menasihati dengan lembut, jangan keluar terlalu malam. Pulanglah lebih awal. Tentu. Corinne mengangguk dengan sikap kooperatif. Jeremy terdengar seperti sedang menguliahi seorang anak, yang menurut Corinne disebabkan oleh kekhawatirannya bahwa ia mungkin akan menyesatkan adik perempuannya yang berharga. Di dalam mall, Francine meringis dan tiba-tiba memegangi perutnya sebelum mereka sempat berteriak dan berkata, perutku tidak enak badan, Corinne. Aku mau ke toilet. Corinne melihat sekeliling untuk membantunya menemukan toilet, tetapi kemudian melihat tanda di pintu toilet terdekat yang memperingatkan calon pengunjung toilet bahwa toilet itu sedang diperbaiki. Dia mengerutkan kening, dan berkata, kamar mandi di lantai ini rusak. Ayo, kita cari yang lain di lantai atas. Alih-alih pergi, Francine menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, tidak. Aku tidak akan bisa naik ke atas. Kurasa seluruh toilet tidak rusak. Aku akan masuk dan menggunakan toilet manapun yang masih berfungsi. Tunggu aku di sini. Setelah mengakhiri kalimatnya, Francine buru-buru bergegas ke kamar mandi yang sedang dirawat. Corinne mengerutkan kening tak berdaya dan mengikutinya perlahan. Francine tidak keluar, meskipun Corinne telah menunggu lama di pintu masuk. Khawatir sesuatu akan terjadi pada Francine, Corinne memutuskan untuk masuk dan mencarinya. Namun, segala sesuatu di sekitarnya berubah gelap begitu dia masuk. Seseorang menutup kepalanya dengan karung dari belakang, lalu orang itu memukul bagian belakang kepalanya dengan keras hingga menyebabkan dia pingsan di tempat. Pintu toilet terbuka, dan Francine keluar dengan santai sambil tersenyum penuh kemenangan. Kali ini kau jatuh ke dalam perangkapku, Corinne. Di dalam suite 3201 Holden International Hotel, Corinne terbaring tak sadarkan diri di ranjang besar, novel drama. Francine menyilangkan lengannya saat dia berdiri di samping tempat tidur dan melirik Corinne dari atas dengan pandangan meremehkan. Situasi yang dialami Corinne mirip dengan ikan yang menunggu untuk dikeluarkan isi perutnya di talenan. Pastikan semuanya dilakukan dengan bersih. Aku tidak ingin ini terulang kembali padaku. Francine mengingatkan. Richard menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata dengan gembira, jangan khawatir, Nyonya Holden. Segala sesuatu setelah ini telah diatur dengan sempurna. Tidak akan ada yang salah. Francine meliriknya dengan arogan. Lebih baik kau pastikan tidak ada yang salah. Saya jamin Anda akan puas. Setelah mengucapkan janjinya, Richard menoleh dan berkata kepada pria pirang yang menunggu di satu sisi, apakah kau mendengar apa yang dikatakan Nyonya Holden? Jaga wanita ini baik-baik untuknya. Kurasa aku tidak perlu mengulang apa yang harus kau lakukan saat polisi datang, kan? Bab 73. Pria pirang menjijikkan itu menyeringai memperlihatkan giginya yang kotor dan tersenyum menyedihkan. Tenang saja, Richard. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Lagi pula, aku dipenjara karena dulu terlibat dengan layanan pendamping. Pria pirang itu gembira melihat wanita cantik dan lezat di ranjang.
Dia baru saja dibebaskan dari penjara bulan sebelumnya, dan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menyentuh wanita. Mencari pekerjaan saja sudah cukup sulit, dan kekurangan uang membuat mencari wanita menjadi tugas yang hampir mustahil. Beberapa hari yang lalu, Richard yang berasal dari kota kelahirannya datang kepadanya dan menawarkan untuk membayarnya agar mau tidur dengan seorang wanita. Tawaran yang sangat mengagumkan sehingga dia langsung setuju tanpa ragu. Bahkan, dia rela tidur dengan wanita secantik itu secara cuma-cuma, dan dia bahkan tidak keberatan di penjara selama beberapa tahun karena itu sepadan. Francine merasa mual ketika melihat betapa mesumnya pria pirang itu. Karena Corinne menekan kepalanya ke toilet dan membuatnya merasa jijik selama beberapa hari, dia akan membuat Corinne merasa jijik lebih lama lagi. Richard berencana menjebak Corinne sebagai seorang pendamping yang tertangkap polisi saat dia menawarkan jasanya di sebuah hotel. Jika itu terjadi, Jeremy pasti akan menolak untuk berhubungan dengannya. Itulah yang diinginkan Francine. Saat Jeremy tidak lagi ingin berhubungan dengan Corinne, Pamela juga akan memandangnya secara negatif sebagai wanita najis dan hampir pasti akan mengusirnya dari keluarga. Richard merasa sudah hampir waktunya untuk melanjutkan dan berkata dengan hormat, Nyonya Holden, tahap selanjutnya dari rencana ini mungkin terlalu berat untuk Anda lihat, jadi saya pikir sebaiknya kita pergi. Francine tidak ingin tinggal di sana dan menyaksikan tindakan tidak senonoh seperti itu. Jadi dia memelototi Corinne yang tidak sadarkan diri untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari suite dengan. Richard adalah seorang profesor di Universitas Harvard. Akhirnya, si pirang itu pun ditinggal bersama Corinne di dalam kamar. Ia menghirup air liurnya, menggosok-gosok tangannya, dan buru-buru menanggalkan pakaiannya untuk menerkam gadis itu di tempat tidur. Francine kembali ke rumah malam itu. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Jeremy duduk di sofa ruang tamu sambil membaca koran dengan ekspresi serius. Rasa bersalah sesaat menyergapnya, lalu dia bertanya, "Mengapa kamu pulang sepagi ini?" Jeremy meliriknya dengan curiga dan mengangkat sebelah alisnya. "Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Corinne?" Francine sudah tenang saat itu dan berkata sambil tersenyum, dia bertemu teman lama di mall dan bilang ingin bertemu dengannya. Jadi dia bilang aku bisa pulang tanpa dia. Jeremy menyipitkan matanya. Teman lama, ya, Francine mengangguk, dan berkata dengan penuh tujuan, teman lamanya adalah seorang pria dengan rambut yang dicat pirang. Mereka berdua tampak cukup akrab satu sama lain, tetapi aku tidak tahu hubungan macam apa yang mereka miliki. Novel drama. Jeremy menurunkan alisnya, mengambil kopi di meja kopi, dan menyeruputnya dalam-dalam. Bertemu dengan seorang teman lama. Pada saat itu, Tommy langsung menyerbu masuk dan berkata, "Tuan, sesuatu telah terjadi." "Ada apa?" Jeremy terus menyeruput kopinya tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Tommy menghampiri mereka dan menjelaskan, skandal yang melibatkan layanan seks ilegal dengan imbalan uang telah mencuat di Holden International Hotel. Hal ini berdampak serius pada reputasi hotel. Sore ini, seseorang secara anonim melaporkan bahwa seseorang menyewa pendamping di suite 3201 hotel, dan 2 tersangka ditangkap di tempat oleh polisi. Begitu Francine mendengarnya, dia diam-diam bersukacita karena dia tahu bahwa pekerjaannya telah selesai. Corinne sialan itu akan segera diusir dari rumah. Bewahaha, dia pantas mendapatkannya. Bab 74. Lalu apa kata polisi? Tanya Jeremy sambil membaca laporan keuangan mingguan itu dengan tenang. Tommy menjawab, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa tersangka. Belum ada kabar. Hal-hal seperti itu terjadi setiap hari di negara-negara di seluruh dunia, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang apa yang terjadi. Itu tidak sepadan dengan semua keributan besar. Jeremy menyeruput kopinya dan memerintahkan, minta media untuk mengurangi pemberitaan sementara kita menunggu hasil investigasi. Kita akan menanggapi opini publik berdasarkan pengumuman resmi, novel drama. Mengerti. Tommy mengangguk, tetapi ekspresinya segera berubah tidak setenang sebelumnya. Dia harus berusaha keras untuk mengucapkan kalimat berikutnya dan berkata, "Tuan, ada rumor bahwa nama wanita yang diduga sebagai pelacur adalah Corinne Carew." Jeremy akhirnya mengangkat wajah tampannya dari koran mingguan keuangan, tatapannya tiba-tiba berubah tajam.
Tommy tampak menyesal. Awalnya saya tidak percaya saat mendengar berita itu, tetapi catatan check-in hotel menunjukkan bahwa dia check-in ke suite 3201 di Holden International Hotel sore ini. Dia belum menanggapi upaya apapun untuk menghubunginya hingga sekarang. Jeremy terdiam beberapa saat sambil menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Prioritas utama kita adalah menemukannya." "Ya, kau pasti telah melakukan kesalahan, Tommy. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" Francine menghampiri dan melontarkan komentar yang akan membuat mereka berpikir lebih banyak lagi. Beberapa menit yang lalu, dia menerima pesan teks dari Richard yang mengabarkan kabar baik. "Nyonya Holden, semua urusan saya sudah selesai. Jangan lupa apa yang kita sepakati sebelumnya. Jangan khawatir, kau akan mendapatkan bagianmu setelah semua ini selesai." Francine menjawab, lalu menyeringai diam-diam. Dia membuka aplikasi berita sesuai rencana dan mengklik berita di bagian acara sosial. Seorang wanita bernama Miss Carew dan Mr. Royce ditangkap karena diduga menawarkan layanan pendampingan dan meminta layanan tersebut di sebuah suite di Holden International Hotel. Kemudian, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Jeremy, lihat, wanita yang disebutkan dalam berita itu mengenakan pakaian yang sama dengan Corinne hari ini, dan pria di sebelahnya juga berambut pirang. Dia tampak seperti teman yang ditemui Corinne di mall hari ini." Setelah mengucapkan itu, dia menyerahkan telepon itu kepada Jeremy. Jeremy melihat layar ponsel Francine. Wajah kedua tersangka di video yang menyertainya buram, tetapi pakaian wanita itu memang sama dengan pakaian Corinne hari itu. Francine menutup mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. "Tidak mungkin, Jeremy, wanita ini tidak mungkin Corinne, kan? Sekarang aku mengerti mengapa dia begitu enggan mengajakku saat dia memutuskan untuk bertemu dengan teman lamanya. Ternyata mereka akan melakukan itu. Ini sudah kelewat batas." Wajah Jeremy berubah dingin, dan emosinya tidak terlihat jelas. Saat itu, Pamela yang baru saja bangun dari tidurnya di kamar, keluar dan bertanya, "Jeremy, Francine, kenapa hanya kalian berdua di sini? Di mana Corinne? Panggil dia untuk turun dan makan malam bersama." Jeremy hendak menghentikan Francine agar tidak berbicara terlalu banyak, tetapi Francine tidak dapat menahan diri dan berlari menghampirinya. "Ada masalah, Nek. Polisi telah menangkapnya." "Apa? Dia ditangkap?" Pamela hampir pingsan saat mendengarnya, tetapi untungnya, seorang pembantu bergegas ke sana tepat pada waktunya untuk membantunya. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Corinne?" Francine menyerahkan ponselnya kepada Pamela dan menunjukkan video dari artikel berita tersebut. "Lihat, Nek, dia ditangkap karena melakukan layanan seks sore ini." "Layanan seks?" Wanita tua itu mengenali pakaian yang dikenakan wanita dalam berita itu, tidak diragukan lagi itu adalah pakaian yang sama yang dikenakan Corinne saat dia keluar pagi tadi. Wajahnya menjadi pucat karena terkejut. "Tidak, tidak mungkin. Corinne tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Francine berkata dengan marah, "Jeremy dan aku juga tidak mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan kita." Lalu, tiba-tiba telepon rumah berdering. Kepala pelayan, Bowen Hofer, tahu bahwa majikannya tidak punya waktu untuk menjawab telepon saat itu, jadi ia berjalan menghampiri untuk mengangkatnya. Bowen tercengang mendengar apa yang dikatakan dan segera mengaktifkan speaker. Bab 75. Semua orang mendengarkan ketika suara yang sangat serius terdengar dari ujung telepon. "Halo, ini kantor polisi Eastbridge. Bolehkah saya bertanya apakah ini rumah Corinne?" Bowen mendongak dan melirik Jeremy untuk meminta instruksinya. Dia baru berani menjawab ketika Jeremy mengangguk sedikit. "Ada apa?" Polisi di ujung telepon berkata, "Jika Anda anggota keluarga Corinne, kami mohon Anda datang ke kantor polisi Eastbridge sekarang juga. Kami memerlukan bantuan Anda untuk memverifikasi beberapa hal." Panggilan telepon itu kemudian berakhir. Pamela tidak tahan dengan apa yang baru saja didengarnya dan menjatuhkan diri di sofa. Francine menjadi semakin panik. "Kau dengar itu, Nek? Kantor polisi baru saja menelepon kita. Wanita yang ditangkap itu pasti Corinne. Bagaimana mungkin dia tega melakukan hal seperti itu?"
Dia mengecewakanmu bahkan setelah semua perhatian dan kasih sayang yang telah kau tunjukkan padanya. Novel drama. Pamela patah hati dan tidak dapat menerimanya. Jeremy bangkit berdiri, meraih jasnya dari sofa, dan berkata kepada Francine dengan nada serius, tetaplah di rumah bersama nenek, dan jangan pergi kemanapun. Namun, Francine berlari untuk menghentikannya. Jeremy, berhentilah peduli dengan wanita jahat itu lagi. Tinggalkan saja dia. Semua hal tak tahu malu yang telah dia lakukan hanya akan mencoreng nama baik keluarga kita jika kamu terus terlibat dengannya. Jeremy mengerutkan kening dan menegurnya. Bangun dan berhenti membuat keributan. Francine masih bersikeras. Jangan pedulikan Corinne lagi, Jeremy. Dia sama sekali tidak pantas. Tepat saat mereka berdua menemui jalan buntu, sebuah suara terdengar dari atas mereka. Oh, Anda pulang lebih awal hari ini, Tuan. Saya merasa sedikit lapar sekarang, Nek. Bukankah sudah waktunya makan malam? Suara Corinne yang santai dan malas tiba-tiba bergema di seluruh rumah. Semua orang tercengang. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, mereka melihat Corinne berjalan perlahan menuruni tangga, sepertinya baru saja bangun dari tidur siang. Jeremy membeku sejenak saat melihatnya, tetapi ekspresi tegangnya segera mereda, dan dia mengangkat alisnya sedikit. Pamela kemudian duduk dengan ekspresi terkejut di matanya. Corinne, kamu di rumah. Corinne mengangguk. Ya, ekspresi Francine berubah kaku. Kenapa kamu ada di rumah? Bukankah kamu? Corinne sedikit lamban saat dia menutup mulutnya dan menguap. Apa yang aneh tentang aku yang ada di rumah? Apakah kamu mengira aku ada di tempat lain sekarang? Francine benar-benar kacau. Richard telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, jadi pertanyaan dalam benaknya adalah mengapa dan bagaimana Corinne ada di rumah mereka. Dia merenungkannya dan segera merumuskan kesimpulannya. Bagaimana kau bisa melarikan diri dari kantor polisi, Corinne? Sudah cukup buruk bahwa kau telah melakukan semua hal yang tidak tahu malu itu. Apakah kau hanya akan bahagia setelah kau menyeret nama kami ke dalam lumpur juga? Corinne memiringkan kepalanya dengan bingung. Kantor polisi. Kenapa aku harus ada di kantor polisi? Francine mendengus dingin. Cukup dengan aktingmu. Semua hal memalukan yang kau lakukan kini tersebar di media sosial, dan semua orang di sini tahu apa yang terjadi. Kami juga baru saja menerima telepon dari kantor polisi. Kau tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jujur saja dan akui saja. Skandal. Corinne tampak agak terkejut, tetapi dia berjalan ke telepon rumah dengan tenang sambil berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Biar saya telepon mereka kembali dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Corinne mengangkat telepon dan menekan tombol panggilan balik otomatis. Halo, apakah ini kantor polisi? Ya, Corinne. Bolehkah aku bertanya mengapa kau mencariku? Bab 76. Saat panggilan telepon dalam mode pengeras suara, polisi yang sama berbicara melalui telepon. Corinne Carew, seseorang telah mengambil dompet dan teleponmu. Mereka bahkan menggunakan namamu untuk memesan kamar di sebuah novel drama. Hotel, silakan datang ke kantor polisi sekarang untuk mengklarifikasi apakah dompet dan ponsel itu milik Anda dan memeriksa apakah ada yang hilang. Corinne menjawab dengan sopan, baiklah. Saya mengerti. Terima kasih banyak, Pak Polisi. Sama-sama, jawab petugas itu. Corinne menatap Francine dengan tajam setelah menutup telepon. Hanya itu. Kapan kehilangan sesuatu dianggap skandal? Francine, tolong beritahu aku alasan mengapa menurutmu polisi mencariku. Francine tertegun. Sesaat, otaknya berhenti bekerja. Mengapa semuanya berubah berbeda dari yang direncanakan? Polisi mencari Corinne karena dia kehilangan sesuatu. Dia pikir, oh, Corinne, aku sangat senang kau baik-baik saja. Aku benar-benar senang kau baik-baik saja. Sungguh menakutkan. Aku hampir mati ketakutan. Pamela menepuk dadanya untuk meredakan stresnya. Tepat setelah itu, dia menoleh untuk melihat cucunya yang suka membuat onar dan menegurnya. Francine, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu terus membuat onar? Jangan pernah membicarakan hal-hal yang tidak penting ini lagi di masa mendatang. Francine yang tidak puas mengangkat jarinya dan menunjuk Corinne. Nenek, aku tidak mengada-ada.
Bahkan Tommy tahu tentang hotel tempat Corinne menginap hari ini. Wanita dalam berita itu adalah dia. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan mengapa dia mengenakan pakaian yang sama dengan pendamping itu? Memang, Corinne mengenakan pakaian yang sama dengan pendampingnya. Namun, dia tetap tenang dan tidak panik. Pakaianku bukan edisi terbatas. Wajar saja jika orang lain mengenakan pakaian yang sama. Tapi, mengapa kau bersikeras bahwa akulah pendampingnya? Francine mendengus dengan nada meremehkan. Apakah aku yang memaksa, atau kau benar-benar pendampingnya? Hotel itu punya catatan tentang masa inapmu, dan kau mengenakan pakaian yang sama persis dengan pendamping itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Coba jelaskan itu. Corinne mengulurkan tangannya dengan polos. Petugas itu menjelaskannya lewat telepon. Seseorang menggunakan identitasku untuk membuka kamar di hotel itu. Aku kehilangan dompet dan ponselku setelah aku pergi berbelanja denganmu. Aku tidak dapat menemukanmu dan aku tidak dapat menghubungimu, jadi aku kembali sendiri. Francine tersenyum sinis. Corinne Carew, kau berbohong padaku. Penjelasan itu hanya bisa menipu neneknya, tetapi tidak dirinya. Dia melihat Richard membawa Corinne ke hotel. Bagaimana mungkin semuanya menjadi seperti yang dikatakan Corinne? Corinne mengangkat sebelah alisnya. Francine, sepertinya kamu sangat yakin bahwa aku ada di hotel itu. Katakan padaku, apakah kamu melihatku di hotel itu? Apakah kamu juga ada di hotel itu? Francine mulai merasa bersalah setelah mendengar itu. Kenapa? Kenapa aku harus pergi ke hotel itu? Aku tidak pergi ke sana sama sekali. Dia memang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya karena itu berarti dia berencana. Hei, Corinne, akulah yang memanjakan Francine. Sejak kecil, dia memang gadis yang pemarah dan suka bicara kasar. Tolong jangan pedulikan kata-katanya. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Pamela datang untuk meredakan ketegangan. Corinne adalah menantu perempuan kesayangannya, dan Francine adalah cucu perempuan kesayangannya. Keduanya adalah orang-orang kesayangannya. Ia merasa tidak enak melihat mereka bertengkar satu sama lain. Dengan kecewa, dia menamparkan Francine dan berkata, Francine, kamu salah dalam hal ini. Minta maaflah kepada Corinne sekarang. Tentu saja, Francine tidak mau melakukan itu. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan otaknya kacau. Tanpa bukti yang membuktikan Corinne bersalah, Francine hanya bisa mendengarkan neneknya dan bergumam dengan enggan, baiklah. Aku salah hari ini. Aku mengakuinya. Corinne menatapnya sekilas dan berkata, maaf. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Mendengar ini, Francine merasa kesal. Corinne Carew, aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Ambil saja dan pergilah. Francine, kenapa kau bersikap kasar pada istri saudaramu? Pamela menegur dengan tegas. Dia bukan istri kakakku. Tegur Francine dengan marah. Aku tidak mau mengakui bahwa seorang gadis desa adalah istri kakakku. Lagi pula, dia wanita jalang yang menikahi kakakku hanya karena uang. Beraninya kau, hentikan omong kosong itu sekarang juga. Pamela begitu marah hingga ingin menamparnya, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Francine, bagaimanapun juga, adalah cucu kesayangannya yang telah ia jaga sejak ia masih bayi. Jelas, Francine tahu neneknya tidak akan menamparnya. Dia menganggapnya biasa saja dan terus memarahi Corinne. Aku berkata jujur. Dia orang desa. Pamela sangat marah, kamu. Corinne takut kemarahannya akan memperburuk kondisi tubuh Pamela. Karena itu, ia menghampiri wanita tua itu dan menepuk punggungnya. Nenek, jangan marah. Aku akan melupakan ini, tapi aku tidak akan memaafkannya. Bab 77. Corinne, sayangku. Demi aku, bisakah kau? Pamela masih bertanya-tanya apakah dia bisa membawa gencatan senjata bagi keduanya. Corinne berdiri teguh. Nenek, ini bukan pertama kalinya. Terakhir kali, dia membawamu ke galeri seni untuk memergokiku berselingkuh. Kali ini, dia bersikeras bahwa akulah pendampingnya dan memanggilku dengan sebutan-sebutan yang mengerikan. Aku tidak bisa memaafkan seseorang yang terus menghina dan menyakitiku. Lagi pula, dia tidak pernah meminta maaf kepadaku dengan tulus. Aku harap kau bisa mengerti ini, Nek.
Pamela mendesah tak berdaya. Tentu saja, ia bisa mengerti mengapa Corin begitu kesal. Tidak ada gadis yang ingin terlibat dalam skandal-skandal itu, dan wajar saja jika Corin begitu marah. Francine memang sudah keterlaluan dalam kedua insiden itu. Francine, gadis ini, dia terlalu manja. Sudah waktunya mengajarinya sopan santun, tapi dia sangat lemah. Sudahlah. Corin bilang dia akan membiarkannya begitu saja, pikir Pamela. Francine tahu neneknya tidak akan pernah menghukumnya. Dia mengangkat sebelah alisnya ke arah Corin dengan arogan dan menyombongkan diri. Memangnya kenapa? Aku memaki-maki kamu, dan nenek tidak akan melakukan apapun untuk itu. Minta maaf dengan tulus, sekarang. Terdengar suara seorang pria yang menggelegar. Kedengarannya jelas, tetapi suaranya terdengar di setiap sudut ruangan dan membuat orang-orang ketakutan. Tuan muda keluarga Holden telah berbicara. Suasana berubah drastis. Kepala pelayan dan para pelayan semuanya terkejut. Jarang sekali melihat tuan muda bersikap begitu tegas kepada nona muda itu. Sepertinya dia benar-benar marah kepada nona muda itu karena istrinya. Francine tertegun saat melihat Jeremy. Jeremy, kenapa kau tidak berada di pihakku juga? Corin pasti mengatakan sesuatu padamu, aku tahu itu. Tatapan Jeremy tidak lagi dipenuhi amarah, matanya malah tampak damai. Sudah sepantasnya kamu meminta maaf setelah memfitnahnya, jawabnya. Corin memiringkan kepalanya untuk melihat Jeremy karena dia merasa sedikit tersentuh. Oh, Tuan bersikap adil. Dia tidak membantu saudara perempuannya, pikirnya. Mata Francine memerah saat dia mencoba membalas. Aku tidak. Jeremy tidak memberinya ruang untuk mundur dan mengulangi. Minta maaf padanya sekarang. Francine lebih takut pada kakaknya daripada pada neneknya. Dia berani bertindak seenaknya pada neneknya, tetapi dia tidak berani memberontak pada kakaknya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan membungkuk hormat pada Corin. Maafkan aku. Corin menatapnya dan tidak memberikan tanggapan apapun. Ia berbalik menghadap Pamela. Nenek, aku akan pergi ke stasiun untuk mengambil barang-barangku. Makan malam dulu, dan jangan menunggu nenek. Pamela merasa kasihan kepada Corin karena ia gagal mengajari cucunya yang nakal. Corin, biarkan aku ikut denganmu. Corin memikirkannya. Tentu. Kita bisa makan di luar setelah aku mengambil barang-barangku. Biar aku yang mentraktirmu. Untuk makan malam yang menyenangkan. Pamela tersenyum ramah. Corin, akulah yang seharusnya mentraktirmu. Keduanya berpegangan tangan dan pergi. Tidak peduli siapa yang mentraktir makan malam, suasananya harmonis. Francine sangat kesal ketika dia diabaikan oleh Corin setelah dia meminta maaf kepada Corin. Jeremy, lihat saja dia. Dia mengabaikanku setelah aku meminta maaf. Kamu tidak boleh makan malam-malam ini. Pikirkan kesalahan yang telah kamu buat. Jeremy menatapnya dengan dingin dan segera mengikuti neneknya dan Corin. Francine menggertakkan giginya dengan marah. Mengapa nenek dan Jeremy membantu Corin, bukan aku? Aku ingin membunuhnya. Tunggu, aku harus pergi ke kantor polisi untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Dia ingat betul melihat Richard memukul Corin hingga pingsan dan membawanya ke hotel. Dia juga mengunci Corin di kamar bersama pria pirang menjijikkan itu. Lalu, bagaimana Corin bisa pulang lebih dulu? Entah bagaimana, ada yang salah. Dia harus mencari tahu agar dia akhirnya bisa meyakinkan yang lain bahwa Corin adalah pendampingnya. Bab 78. Maka, Francine mengendarai mobilnya dan diam-diam mengikuti mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi, petugas itu mengembalikan barang-barang Corin kepadanya dan berkata, mohon periksa apakah dompet dan ponsel ini milik Anda. Jika memang milik Anda, lanjutkan dengan memeriksa bagian dalam untuk melihat apakah ada barang lain yang hilang. Corin pun bekerja sama dengan membuka dompetnya untuk memeriksa dan melihat ponselnya untuk memastikan apakah pencuri telah menggunakan ponselnya. Ia berkata, benar, ini dompet dan ponsel saya. Tidak ada yang hilang. Polisi itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Silakan tanda tangan di sini, dan Anda dapat membawa barang-barang Anda. Ingatlah untuk berhati-hati di masa mendatang. Anda tidak akan seberuntung itu untuk mendapatkannya kembali saat Anda kehilangannya lagi.
Corin mendengarkan dengan saksama dan tersenyum sopan. Ya, saya akan berhati-hati di masa mendatang. Terima kasih, Pak Polisi. Pamela menemaninya seperti wanita tua yang baik hati dan santun. Ia mengucapkan terima kasih kepada petugas dan memuji mereka atas usaha dan kerja keras mereka. Sosok Jeremy yang tinggi dan berotot berdiri tidak jauh dari mereka. Ia baru saja selesai menelepon dan menyimpan ponselnya. Sambil menyipitkan matanya, ia melihat betapa serasinya Corin dengan neneknya. Tatapannya berubah gelap. Prosesnya berjalan lancar. Setelah Corin mengambil kembali barang-barangnya yang hilang, ia memegang tangan Pamela dan meninggalkan kantor polisi sambil berdiskusi dengan Pamela tentang kemana mereka harus pergi makan malam. Nenek, apa yang ingin kamu makan? Apapun boleh. Kamu mau makan apa? Kita bisa makan apa saja yang kamu mau. Jawab Pamela. Corin memikirkannya dan menatap Jeremy. Tuan, apa yang ingin Anda makan? Saya akan mentraktirnya. Jeremy mengangkat alisnya dan tersenyum ambigu. Apakah kamu benar-benar membiarkanku memilih tempat itu? Corin mengangguk dengan murah hati. Coba saja. Jeremy tersenyum menggoda. Kalau begitu, mari kita pergi ke Bunding Steakhouse. Mereka menyajikan steak berkualitas baik. Bunding Steakhouse adalah restoran steak terkenal di kota itu dan, yang lebih penting lagi, merupakan restoran yang sangat mahal. Tuan mencoba menipuku. Dalam mimpinya, pikir Corin. Dia menyingkirkan senyum di wajahnya, mengabaikan Jeremy yang mencoba menipunya, dan menatap Pamela. Nenek, apakah kamu bisa makan makanan pedas? Aku tahu tempat yang menyajikan makanan Asia yang enak. Kamu mau mencoba? Pamela tersenyum riang. Ya, aku juga suka makanan Asia. Ayo kita ke sana. Corin tersenyum patuh. Baiklah, ayo pergi sekarang. Jeremy terdiam. Dialah yang memintaku memilih tempat, namun dia terang-terangan mengabaikanku sekarang. Di mana ketulusanmu? Bahkan jika restorannya sangat mahal, apakah dia benar-benar berpikir aku akan membiarkannya mentraktirku? Apakah dia lupa bahwa aku seorang pria sejati? Gadis konyol itu. Saat mereka berada di pintu masuk, Francine tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Pamela terkejut saat melihat Francine. Francine. Jeremy tampak marah sambil mengernyitkan alisnya. Bukankah aku memintamu untuk tinggal di rumah dan memikirkan apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau ada di sini? Tentu saja, Francine tidak takut pada neneknya karena ia tahu neneknya adalah kesayangannya. Namun, ia sangat takut pada kakaknya. Bab 79. Francine tidak berani memberitahu mereka alasan dia datang ke kantor polisi. Dia takut Jeremy dan Pamela akan menghentikannya. Karena itu, dia berjalan melewati mereka dan memasuki kantor polisi untuk menanyakan pertanyaan yang mengganggunya. Tuan petugas, saya ingin bertanya apakah ada pria dan wanita yang ditahan karena melakukan aktivitas ilegal di Hotel Holden International. Petugas itu menatapnya dan menjawab dengan jujur, ya, ada. Ada apa? Francine bertanya, bisakah aku bertemu dengan wanita yang ditahan itu? Kurasa aku mengenalnya. Itu tidak masuk akal baginya. Corin seharusnya yang ditahan, tetapi bagaimana Corin bisa pulang dengan selamat? Jadi, dia harus memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang ditahan itu bukanlah Corin. Kalau tidak, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, polisi itu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, tersangka pelanggar hukum wanita itu melarikan diri saat penangkapan. Rekan-rekan saya masih mencarinya saat ini. Benar sekali. Tentu saja dia berhasil lolos. Pikir Francine. Semua itu masuk akal baginya. Matanya berbinar cerah dan berkata, saya punya informasi yang ingin saya laporkan. Saya tahu di mana wanita itu. Petugas itu terkejut. Benarkah? Ini masalah serius, dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan menghampiri Corin untuk menghampiri petugas. Corin berdiri di samping dan diam-diam memegang lengan Pamela saat Francine melakukannya. Setelah itu, Francine terus melaporkan, Pak Polisi, ini wanita yang Anda cari. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah dia mirip dengan wanita yang melarikan diri itu. Semuanya terjadi terlalu cepat.
Ketika Pamela akhirnya bereaksi, dia mendesis, "Francine, apa yang kamu lakukan?" Francine bersikeras bahwa dia tidak salah. "Nenek, jangan panik. Nanti nenek akan tahu kebenarannya." Petugas itu terkejut saat memeriksa Corinne. "Yah, saya tidak ada di sana saat penangkapan terjadi, dan saya belum melihat tersangka sebenarnya, tapi saya perhatikan dia mirip dengan wanita yang dijelaskan rekan saya dalam laporan mereka. Mereka juga mengenakan pakaian yang sama. Tinggi dan bentuk tubuhnya juga sama." Francine tersenyum senang dan percaya diri. "Pak Polisi, tidak ada alasan untuk ragu. Tangkap dia segera. Saya yakin pengawal yang melarikan diri itu adalah wanita ini. Dia tidak hanya kehilangan barang-barangnya secara tidak sengaja, tetapi dialah yang menciptakan ilusi ini untuk menghilangkan kecurigaannya." Polisi itu berpikir keras. Jeremy melangkah mendekat untuk melihat adiknya yang suka membuat onar dan menggeram marah. "Bukankah kamu sudah cukup membuat onar di rumah tadi?" Namun, Francine sangat percaya diri. "Jeremy, percayalah padaku. Ini kebenaran. Aku hanya mencoba menunjukkan siapa Corinne sebenarnya. Jangan biarkan wanita licik ini menipumu." Ekspresi wajah Jeremy tetap tidak berubah. Dia berkata pelan, "Tommy, bawa adikku pulang sekarang." "Ya, Tuan," jawab Tommy dan mendekati Francine. Namun, Francine segera bersembunyi di belakang petugas. "Saya tidak mau pulang. Saya tidak akan pulang sampai Corinne ditangkap." Jeremy menatap Tommy untuk memberitahu Tommy bahwa dialah yang bertanggung jawab menyelesaikan insiden yang disebabkan Francine. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Dia melingkarkan lengannya di bahu Corinne dan ingin membawanya pergi dari tempat ini, novel drama. Namun, petugas itu bergegas mendekat dan menghentikan mereka untuk pergi. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Tuan, mohon tunggu. Dia belum diizinkan pergi." Mata Jeremy menjadi gelap. Mengapa dia tidak bisa pergi? Petugas itu terus melotot ke arah Corinne saat kecurigaannya tumbuh. "Berdasarkan situasi saat ini, Corinne Keru wajib tinggal di sini untuk bekerja sama dengan kami. Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kami perlu memverifikasi apakah informasi yang kami terima benar atau tidak, jadi dia belum diizinkan pergi." Karena itu, Francine semakin yakin. "Jeremy, kau dengar itu? Petugas itu bilang dia perlu memverifikasi semuanya." Itu membuktikan bahwa polisi pun menganggap Corinne mencurigakan. Jeremy menyipitkan mata dan memiringkan kepalanya untuk melihat Corinne. Bab 80. Corinne tampak tenang sambil tersenyum sinis pada Jeremy. "Ada apa? Apa menurutmu aku juga mencurigakan?" Sudut bibir Jeremy terangkat ke atas. "Curiga terhadap apa?" "Curiga kau akan menjual dirimu kepada pria yang buruk sebagai hadiah kelulusanmu." Corinne awalnya terkejut, tetapi ia tersadar dan memutar matanya. Tidak bisakah dia tahu situasi apa yang sedang kuhadapi sekarang? Mengapa ia masih punya kemewahan untuk menggodaku? Namun, apakah itu berarti ia tidak meragukanku? Dia mengabaikan Jeremy dan menatap petugas itu. "Tuan, apa yang perlu saya lakukan untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini?" Polisi itu dengan tegas memerintahkan, "Silakan ikuti saya." "Corinne," Pamela memegang lengan Corinne dengan khawatir. Corinne tersenyum pada Pamela sambil merasa menyesal. "Maaf, Nek, tapi kurasa aku tidak bisa mengajakmu makan malam hari ini." Pamela terkejut. "Corinne, apa kau benar-benar?" Corinne tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti petugas itu ke ruang interogasi di belakang. Ketika dia berjalan melewati Francine tersenyum seolah-olah dia menang dan bersorak, "Corinne Keru, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hanya karena kamu pulang ke rumah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Keadilan itu panjang. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menipuku." Corinne berhenti dan menatap Francine dengan tenang. "Francine, mengapa kau begitu yakin aku pengawalnya? Apakah kau punya bukti di tanganmu? Mengapa kau tidak memberi tahu petugas?" Perasaan bersalah melintas di wajah Francine. Ia lalu mendengus seolah-olah tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan Corinne. "Aku tidak melihatnya, dan aku tidak punya bukti untuk membuktikannya. Itu naluriku. Apakah kau masih berusaha menyangkalnya? Aku ingin melihat ekspresi wajahmu setelah petugas itu memastikan apa yang kukatakan adalah kebenaran."
Corin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti petugas itu ke ruang interogasi. Karena semuanya berjalan sesuai keinginannya, Francine sangat senang. Ia berkata dengan percaya diri, Jeremy, Nick, tunggu saja. Kamu akan melihat Corin Carew yang sebenarnya. Setelah mengalami 2 kejadian mengejutkan terus-menerus dalam sehari, Pamela merasa tidak enak badan. Dokter menyuruhnya untuk duduk di bangku ruang tunggu. Setelah itu, dia menghampiri Jeremy dan bertanya, "Tuan, apakah saya perlu menelepon kepala Thomas untuk memberitahu dia tentang Nona Corin?" Wajah Jeremy sedingin batu. Tidak seorang pun tahu apakah dia senang atau marah, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Tuan." Tommy mengira Jeremy tidak mendengar apa yang dia katakan dan memanggilnya lagi. Jeremy berbalik dan berjalan keluar. Ia menyalakan sebatang rokok dengan anggun dan berkata pelan, "Biarkan saja dia. Kalau dia melakukan sesuatu, dia harus menanggung akibatnya. Kalau tidak, polisi tidak akan bisa menahannya di sini." Tommy mengangguk, "Ya Tuan." Francine senang mengetahui sikap saudaranya terhadap situasi Corin. Bagus. Jeremy tidak akan membantunya juga. Dia sudah tamat. 10 menit kemudian, Corin berjalan keluar dari ruang interogasi dengan anggun, sementara petugas yang berwajah tegas itu menggumamkan permintaan maaf kepada Corin dan bahkan menyuruhnya ke depan. Francine menyadari ada yang tidak beres dan segera menghampirinya. "Tuan, bagaimana?" "Dia pendamping dari Holden International Hotel, bukan?" Petugas itu menggelengkan kepalanya. "Kami sudah memeriksa semuanya, dan Nona Corin Carew tidak ada hubungannya dengan informasi yang Anda laporkan." "Apa? Tidak ada hubungannya?" Francine tidak puas dengan jawaban itu. Dia bertanya, "Apa kalian benar-benar memeriksa dan memverifikasi semuanya?" "Dia pendamping. Bagaimana dia bisa tidak ada hubungannya dengan kasus ini? Apakah dia menyuap kalian di ruang interogasi?" Petugas itu marah karena secara salah dianggap melakukan penyuapan tanpa alasan apapun. "Nona, saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa rekan-rekan saya telah menangkap wanita yang mencurigakan itu," katanya dengan tegas. Kartu identitas Nona Corin Carew sayangnya digunakan oleh para penjahat untuk memesan kamar hotel. Secara kebetulan, dia mengenakan pakaian yang sama dengan wanita yang mencurigakan itu, tetapi hanya itu saja. Francine tidak yakin dan menunggu untuk berunding dengan petugas itu lagi. Namun, tiba-tiba, suara sirene mobil polisi meraung di luar kantor polisi. Francine mengerutkan kening dan melotot ke arah wanita yang mencurigakan itu. Tiba-tiba, dia bereaksi dengan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, itu bukan dia. Dia bukan pendampingnya."